Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wattabi'in wa ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji, meninggikan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya di subuh ini. Allah masih izinkan kita untuk sama-sama menikmati berada di rumahnya yang disucikan ini. Semoga rasa syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hamba kami yang bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membuat kita bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan pemikiran, keyakinan, kebebasan berinteraksi, menjadi bebas dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbangunlah sebuah sistem yang tidak ada kezaliman di dalamnya, yang senantiasa seimbang segalanya dan menjadikan akhirat sebagai visi utama, dan ibadah kepada Allah adalah misi utama. Sehingga kalau sudah beribadah, orientasi orang jarang berebut. Tapi kalau kuasa dunia yang dikejar orang, itu yang membuat berebut. Karena dunia sedikit, akhirat banyak. Orang berebut di yang sedikit atau yang di banyak. Yang sedikit, takut tidak dapat kan. Tapi kalau surga tidak ada orang takut tidak dapat, sehingga berebut di situ hampir tidak ada orang yang berebut. Ya doang. Biarlah saya aja yang buat, kalian tidak usah. Enggak. Makanya ketika ibadah menjadi orientasi kehidupan, manusia aman dan nyaman, maka menyebar keadilan. Tapi di saat orientasi duniawi yang menjadi tujuan, itulah yang membuat orang berserabutan dan berebutan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan akhirat ini,
Jadi hawa dunianya harus semakin, bukan jadi dihilangkan, tidak bisa dihilangkan, mesti ada. Ya, yang tua tuh masih punya hawa juga, apalagi yang muda-muda, tapi mesti diatur oleh aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu mari kita bersalawat dan salam kepadanya, karena besar jasa dan kebaikannya. Mudah-mudahan salawat itu juga berbuah ampunan, berbuah rahmat dari Allah untuk kita. Ma'asyiral kiram, menyambung janji Imam Asy-Syafi'i kemarin. Beliau menyebutkan bahwa redaksi-redaksi kalimat tasyahud yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara yang satu dengan yang lain terjadi riwayat yang berbeda bunyinya. Ada dari tasyahud yang diajarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dia juga menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan itu dia sambil memegang tanganku. Jadi telapak tangan kananku di antara dua telapak tangan Nabi SAW. Mengajar saya seperti mengajar Al-Quran. Berarti jangan salah. Diajarkan kepadanya. Begitu pula Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Nabi mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Al-Quran boleh tersalah? Boleh tersalah? Tidak, satu huruf pun tak boleh tersalah kita. Nah, demikian pula riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala juga sama. Benar lagi ayahnya di atas mimbar menyampaikan bahwa Nabi juga mengajar atau dia menyebutkan tahiyat yang dibaca dan itu tidak ada yang mengingkari, dan itu mesti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini mana yang engkau pilih wahai imam? Kan ini kemarin Pak dia berkata beliau, saya memilih tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud. Abdullah bin Abbas katakan yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami surat dalam Al-Quranul Karim. Nah, fakana yaqul, dia berkata, at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibat lillah. Ini yang diajarkan atau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan seperti inilah diajarkan oleh Nabi. Sekarang Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi yang berbeda, dia bilang seperti ini diajarkan Nabi kepada kami seperti mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, apakah ini, kata Imam Asy-Syafi'i yang bertanya, apakah ini menandakan bahwasanya mereka sebagian salah meriwayatkan atau memang semuanya diriwayatkan seperti itu dari Nabi alaihi salatu wassalam? Maka Imam Syafi'i menyebutkan fala'allan nabiyya, barangkali Nabi SAW, ini kalimat barangkali ini bukan karena dia ragu, enggak. Tapi maksudnya orang berilmu itu hati-hati menisbatkan sesuatu ke Nabi SAW. Karena ini istimbat dari beliau. Istimbat, bukan Nabi yang bilang. Ya, bukan Nabi yang bilang ini benar juga, ini benar juga, ini benar, dipanggil masing-masing kan. Abdullah bin Umar dipanggil, baca tasyahud. Dibacanya. Abdullah bin Umar sini panggil baca tasyahud, bacanya. Seperti itu juga. Paham Syekh? Kalau gitu kan Nabi yang bilang semuanya dibolehkan. Ini enggak. Imam Syafi'i mendapatkan riwayat seperti ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi mengajarkan kami tasyahud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan seperti mengajarkan surat Al-Quran. Tapi kok redaksinya berbeda, kan itu? Redaksinya berbeda.
Nah, belum direwatkan ke Nabi SAW dipanggil masing-masing, suruh membaca. Lalu dia bilang, seperti inilah yang benar. Artinya semuanya benar. Maka Imam Syafi'i menggunakan kalimat la'allah. Barang kali. Karena dia istimbat. Dia menarik. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan, ini yang diajarkan Nabi. Seperti mengajar Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, ini yang diajarkan Nabi. Seperti mengajar Al-Quran. Ibnu Umar mengatakan seperti itu pula. Umar mengatakan, Aisyah. Pada redaksinya berbeda. Semuanya mengatakan Nabi mengajarkan seperti itu. Maka Imam Syafi'i menarik kesimpulan. Semoga mudah-mudahan. Jelas? Itu bentuk hati-hati seorang ulama. Kenapa? Tidak nasnya langsung dari Nabi SAW. Padahal hampir nas itu. Hampir nas. Karena memang masing-masing mengatakan seperti ini yang diajarkan Nabi. Seperti ini yang diajarkan Nabi. Maka Imam Syafi'i memakai kalimat la'alla. Bukan karena, kalau kita la'alla barangkali karena ragu ya. Tidak. Beliau ini kalimat ihtiyat dari beliau. Nah. Fala'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza li kulli imri'in minhum kama hafiz. Barangkali Nabi SAW membolehkan bagi setiap orang yang meriwayatkan tadi, dan tentu saja yang lain yang tak diriwayatkannya kan diamalkan oleh sahabat, tapi yang lain tidak meriwayatkan karena tidak semua sahabat rahui. Tidak semua sahabat punya riwayat. Tidak semua sahabat, kan tidak ada syarat sahabat harus meriwayatkan hadis, kan tidak ada kan? Kan tidak ada. Betul? Karena tidak semua sahabat jadi guru. Tidak semua sahabat jadi ulama. Tapi bila mereka meriwayatkan, riwayatnya diterima. Apa sebab? Karena sahabat? Nah, karena sahabat tak pernah berdusta. Kalau kita? Jangan tanya lagi. Makanya kalau ada yang maga-maga sanad hari ini, tidak usah. Dia ada, kalau hanya sekedar untuk membetulkan riwayat, tidak perlu sanad hari ini. Karena riwayat hari ini kebanyakan, nanti Bapak yang bilang, tidak saya. Nah, ya, sempat sanad sampai hari ini masih dipakai untuk menentukan sahih tidaknya hadis. Gawat. Nah, karena banyak yang tidak lulus verifikasi. Coba dikatakan, pernah tidak berdusta? Yang orang-orang terkenal saja sering tercatat berdusta. Karena ada yang sering berdusta. Apalagi yang tidak besar-besar. Nah, apalagi kalau sudah membuat jalan baru dalam agama, mesti pernah berdusta. Kalau sudah berani membuat jalur baru, tuan-tuan, kalau sudah pakai jalur ilegal, mesti berbohong enggak? Oh kan? Ini ada izinnya enggak? Ada katanya. Ada izinnya, sedang diurus katanya. Iya, ada. Pasti ada. Karena membuat jalur baru. Maka siapapun yang buat jalur baru, walaupun klaim itu adalah ilegal, pasti mengambil jalan ilegal. Oleh itu kaum muslim, makanya orang berselisih gara-gara itu. Gara-gara itu. Orang baca Al-Fatihah dalam solat, tidak berselisih, padahal dari sisi hukum. Dia syariatkan. Iya kan? Orang baca Al-Fatihah ketika meruqyah, mengobati orang tidak berselisih. Padahal dari sisi hanya itu atau boleh tambah dengan yang lain. Tapi ketika dijadikan untuk yang lain-lain, berselisih enggak? Oleh sebab itu suka berselisih. Kalau suka berselisih, amalkan terus. Tapi kalau tidak suka berselisih, ikut Nabi SAW. Ternyata kita memang suka kebanyakan kita suka berselisih. Makanya aliran yang menyimpang lebih banyak atau aliran yang lurus? Menyimpang. 73, 72 yang menyimpang. Satu yang lurus. Siapa yang lurus? Golongan yang mengikuti sahabat Nabi SAW. Apa sebab sahabat? Karena as-sahabatu
tak satu pun terlibat aliran menyimpang. Sesat marah orang sih, menyimpang. Ini aliran menyimpang. Tapi kalau menyimpang sesat juga ujungnya Pak. Sama juga, sama orang mengingkari kalimat kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu masuk neraka. Ini tidak sahih tambahan, ya lah tidak apa-apa. Tapi orang sesat masuknya mana? Orang sesat masuknya kemana? Surga apa neraka? Neraka. Maka jangan tersesat. Supaya jangan tersesat, jangan ambil. Kalau supaya tak sesat, jangan ambil jalan menyimpang. Jangan menyimpang. Luruslah di atas jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, saya nyimpang satu titik aja, satu derajat saja. Ya, di pangkalnya 1. Nambah lagi 10. Naik lagi. Nah, ini nanti tambah terus. Semakin jauh semakin banyak melebar penyimpangannya. Oleh sebab itu usahakan jangan menyimpang. Kalau sudah terlanjur, balik ke terminal terdekat. Bisa awal, mantap tuh, tidak tersesat lagi ke masuk awal. Yang terdekat aja dulu, supaya kembalinya mudah, tak perlu biaya tinggi. Sebab kalau sudah diteruskan, besar biayanya, sulit baliknya. Makanya orang kalau sudah terlanjur tersesat, kadang-kadang banyak kawannya banyak, kan banyak kawan, apalagi kawan itu semuanya pengikut, maka akhirnya orang tak mau kembali. Makanya kalau tersesat jangan terlalu jauh. Biasakan itu. Ini saya tersesat. Oh ya, jangan marah dibilang sesat. Ini ada ibu masih haji kan, sehat, tersesat, enggak katanya. Awak dah tahu dia tersesat. Gaya orang tersesat dah paham kita. Karena kita tahu jalan, tahu gaya orang. Itu dah. Kalau kita tahu jalan, pasti tahu kita siapa yang tersesat. Tapi orang sesat tahu enggak dia sesat? Enggak tahu dia. Bahkan curiga pula sama kita. Iya, curiga. Makanya sering saya ngerjain jemaah itu kayak gitu. Karena mereka rata-rata curiga sama kita. Saya kerjain. Ya, saya kerjain. Saya naik mobil kan. Orang kampung saya bang, orang kuat bang. Ya, orang kuat sana. Nah, saya tahu dari aksesorisnya. Dia sudah menuju jalan yang tidak ada lagi jemaah haji, ya kan, jemaah Indonesia, jangan jemaah kamper, jemaah haji aja tidak ada lagi di kali situ. Saya ikutin, saya pepet dengan mobil saya. Assalamualaikum. Kemana tua ya? Pakai bahasa kampung lagi. Terkejut dia kan. Enggak, ke tempat hotel kami katanya. Woi, di situ kuburan yang ada, tidak ada hotel situ. Pakai bahasa kampung. Tidak mau juga dia. Saya berhentikan mobil depan mereka. Dan RT Siko ya. Saya RT sini. Masuk mobil. Nah, saya bawa ke sana, ayo saya tunjukkan bahwa di sana tidak ada jemaah lagi. Masuk mobil kan. Setelah masuk saya kunci. Ini ongkosnya mahal. Saya bawa belok-belok jauh. Sengaja saya bawa belok-belok jauh untuk supaya apa aja. Karena mereka awal curiga kan, itu masalahnya. Jelas? Nah, ini sering dia curiga. Saya bawa muter-muter masuk jalan kampung, yang orang tidak masuk kan, saya masuk. Nampak jauh, so saya datuk ya. Habis itu saya berhenti di belakang hotelnya langsung. Di belakang hotelnya. Turunlah, udah sampai. Tidak sikur yang bawa di sini katanya. Di sini saya bilang. Enggak katanya. Kalau naik lagi bayar ongkos tambah saya bilang. Padahal enggak bayar kan. Akhirnya saya turun sendiri, saya bawa ke bawah hotel. Deh subhanallah katanya. Wong kojong kami ini. Kalau ada anak gadin jadi orang menantunya. Rahimahullah, mudah-mudahan beliau dijaga Allah SWT. Kalau sudah wafat saya tidak kenal lagi. Yang jelas saya bawa itu. Nah, jadi orang yang tersesat tidak tahu dia. Yang tahu adalah orang yang tidak tersesat. Kita tunjukkan. Nah, makanya kalau kami tidak tersesat. Memang begitu. Orang sesat mana tahu dia. Yang tahu adalah yang tahu jalan. Ya, orang yang tidak tahu jalan, tidak tahu dia tersesat. Karena tidak ada orang yang sengaja tersesat. Kadang-kadang masih ngayal juga dia. Akhirnya kita tungguin, akhirnya bertanya sama orang Arab. Mana paham orang Arab tuh?
Habis itu baru kita datangin. Lalu kata orang Arab tuh, nih bawa nenek ini tersesat katanya. baru kita antar. Alhamdulillah. Karena kita udah tahu, makanya kita tungguin sampai dia sendiri yang menyerah. Dia menyerah itu. Sama juga kalau ada kita tahu orang terlibat aliran sesat, kalau sempat kita tungguin aja sampai dia sendiri yang menyerah. Harus sabar gitu. Harus sabar, jangan tinggalin kalau punya waktu. Jelas, paham kan? Nah, ditelayanin terus insyaallah taala. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah di sini mengatakan fala'allan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza likulli imri'in kama hafiz, membolehkan bagi setiap orang seperti yang dia hafalkan. Iz kana la ma'na fihi yuhilu syai'an hukmi, karena walaupun lafaznya berbeda, tak satu pun maknanya yang berubah. Walaupun lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Nah, atau mendekati. Wala'alla man ikhtalafat riwayatuhu wa ikhtalafat tasyahudu innama tawassa'u fihi. Mudah-mudahan atau barangkali orang yang berbeda riwayatnya dan berbeda tasyahudnya, dia hanya tawassa'u fihi, mengambil kelapangan di dalamnya. Faqalu ala ma hafidhu, mereka ucapkan seperti yang mereka hafalkan. Wa ala ma hadarahum, dan sesuai dengan yang hadir di pikiran mereka waktu itu. Wa ujiza lahum, dan diizinkan mereka membacanya. Siapa yang izinkan? Nah, kalimat ini harus dihafal baik-baik. Wa ujiza lahum, diizinkan. Ini karena sebagian orang kan menjadikan yang seperti ini pintu masuk untuk mengada-ngada dalam agama. Ya, sampai menjadi bahan cemoohan pula. Untung nabinya bukan Wahabi. Kalau sempat nabinya Wahabi, semua dilarangnya ini. Bukan. Nabi membolehkan ini. Nah, setelah syariat selesai, ada lagi yang membolehkan? Nah, saya tantang sekarang. Tuan-tuan kalau buat tasyahud baru yang tidak ada dalam riwayat Ibnu Umar, tidak ada dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas, Aisyah, dan seterusnya. Lalu tuan-tuan karang sendiri, boleh enggak? Boleh enggak? Kan luas masalahnya, kita hafalkannya menurut yang kita inginkan. Ya, tuan-tuan, ini mereka lakukan tapi diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan di awalnya la'allan nabiyya, barangkali Nabi ajaza, membolehkan, bukan dibolehkan oleh kita. Makanya mengarang, kan ada sebagian ini kan Allah SWT menyuruh berzikir, lalu ulama mengarang zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada selawat ini, ada selawat itu, karangan ulama. Kan masalahnya bebas. Betul, selawat bebas. Tapi menjadikannya seamaliyah ritual yang diikuti, rutin pula. Baca pagi, ini khasiatnya. Baca tengah malam, ini khasiatnya. Baca mau menikah, ini khasiatnya. Dari mana khasiat itu? Siapa yang mengizinkan? Tidak ada. Ulama punya hak untuk mengeluarkan izin? Masalah ibadah bukan masalah ijtihad. Kalau seandainya setiap orang berijtihad buat ibadah sendiri, habislah agama ini. Habis agama ini. Makanya orang yang membaca doa-doa yang dikarang itu, dia lupa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tanya, apa wirid Al-Haddad misalnya, hafal dia. Tapi apa zikir Nabi di waktu pagi? Enggak tahu dia. Apa sebab? Karena zikir itu baginya lebih berharga daripada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Manjur, mangkus. Tahu mangkus? Mangkuilemu. Nah, mangkus. Nah, Allah musta'an. Kan orang kan melihat pokoknya setelah diuji berhasil. Diuji berhasil. Bapak itu karena sering ngamalkan itu bisa terbang di udara. Nah, kan itu kan? Awak dengan orang terbang kan jadi wali rasanya kan? Yang kan itu. Udah pas datang hujan sudah dianggap wali kita. Ya tak? Ya Pak? Ya, enggak tahu Pak ya. Allah musta'an. Kadang-kadang karena gara-gara hujan, ya ada kerbau katanya, kerbau dianggap kiai.
Ya katanya tidak mempan senjata. Habis ditombak semua orang panah tombak bekarat mati. Hah? Akhirnya dicari-cari ketemu, udah mati. Diangkut dengan mobil ke dalam 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 tempatnya. Tiba-tiba pas dia diangkut, hujan hari. Hah? Apa tafsirannya? Hah? Hah? Tafsirannya dunia pun menangis karena kematian Syekh Wali ini. Kiai Selamat. Antum tidak tahu Kiai Selamat. Allah musta'an. Coba bayangkan, kerbau bisa jadi sakti, bisa jadi wali, apalagi kerbau aja bisa jadi wali, apalagi kita. Ya kadang-kadang karena sihir aja, karena kalau kita tidak paham sihir dianggap karamah. Ya orang sihir dianggap karamah. Ini panjang cerita masalah ini, tidak selesai masalah ini nanti. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang mengikuti yang dikarang itu lebih kita inginkan daripada yang datang dari Nabi SAW. Makanya ingat, di awal Imam Syafi'i ajaza, di ujung dia bilang wa ujiza lahum, diizinkan. Siapa yang mengizinkan? Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri juga harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali hal yang dibukanya lebar-lebar. Artinya antum nak baca selawat, bacalah kapanpun dengan sirat apapun silakan. Iya memang. Itu kita akui bahwa antum mengucapkan selawat dengan sirat apapun boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai amaliyah khusus. Sehingga punya nama pula selawat. Selawat ini, selawat itu. Iya tak? Sehingga hafal enggak? Tuh kenapa bilang-bilang? Kamu muslimin apa? Betul. Nah, umum amalkan secara umum. Jangan jadikan khusus, karena amalan khusus perlu dalil khusus. Jelas? Ini selawat dilarang, bukan. Mana boleh kita melarang selawat? Awak aja yang selalu berselawat. Sallallahu ala nabi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang dilarang itu adalah mengarang-arang selawat dijadikan amaliyah seperti seolah-olah dari Nabi atau lebih utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan buat tasyahud baru nak. Jangan buat tasyahud baru. Karena ini dapat izin dari Nabi. Tasyahud kita tidak dapat izin. Tapi kan boleh berdoa apa saja. Iya boleh berdoa, karena Nabi bilang berdoalah apa saja yang kalian inginkan. Tapi kalau tuan-tuan karang nanti doa khusus sebelum salam, boleh enggak? Boleh enggak? Pangkalnya enggak diikutinya. Antum karang doa lalu ditebarkan ke orang doa khusus sebelum salam, boleh enggak? Mulai berpikir boleh. Kita kan sama tadi. Tasyahud kita karang sendiri. Dijadikan amal sendiri. Bagus ya menurut kita. Misalnya kan kita kumpul-kumpul semua kalapas yang ada itu menjadi satu versi baru. Dikumpul semuanya kalapas-kalapas yang baik itu. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Kenapa? Enggak ada izin khusus untuk itu. Tapi kalau antum baca, ya baca di dalam solat menjelang salam doa yang teringat waktu itu, atau antum baca kapanpun antum ingat, antum baca, tidak ada masalah. Tapi ketika antum jadikan dia sesuatu yang menjadi seolah-olah itu sesuatu yang manjur pula, nah Allah musta'an. Ini kan selalu masalah manjur dan mangkus ini masalahnya. Allah musta'an. Sudah diuji oleh Syekh Pulan, manjur katanya. Taib, kaum muslimin dan muslim. Manjur tidak manjurnya suatu amalan. Karena kita tidak punya bukti fisik bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang-kadang orang mengamalkan sesuatu,
mengamalkan sesuatu yang tidak disunahkan, dia dapatkan seperti yang diinginkan. Tapi apakah benar itu dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Orang mengamalkan amalia, lalu dia bisa pergi sholat Jumat ke Makkah. Kan ada? Ada enggak? Ada amalia khusus. Kalau antum amalkan Jumatnya di Makkah, berangkat jam 11, pulang jam 1. Menurut orang yang tidak tahu, itu seolah-olah karamah. Karena kita enggak tahu. Rupanya di kolong jembatan Cawang. Paham? Di kolong jembatan Cawang, tahu Cawang? Jakarta, tol. Gimana pula dia nak Jumat di Makkah? Dia berangkat jam 11, di Makkah baru jam 7. Pulang jam 1. Di Makkah baru jam 9. Ada orang Jumatan di Makkah jam 9 pagi? Hah? Kalau hari libur orang tuh sarapan paginya baru jam 10. Ya. Apalagi kalau di musim panas, itu ada kebiasaan yang kurang baik sebenarnya. Banyak dari mereka yang setelah sholat subuh tidur karena malam tadi tidak tidur. Ini mana yang nak bekerja ke Arab misalnya, siap-siap dengan keadaan ini, apalagi di bulan Ramadan. Mereka malam tidak tidur, tidurnya kapan? Sehat enggak? Enggak bagus sebenarnya, tapi itu ya orang kan kebiasaan. Sebab di siang hari panas, mereka pergi belanja di malam hari. Makanya malam hidup, siang mati. Allah musta'an. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa saya cerita tadi? Hah? Kenapa tadi ini? Hah? Amalan bisa sholat asal tak bisa sholat Jumat di Mekah. Orang Mekah masih tidur, dia sudah selesai Jumat sendiri. Rupanya setelah diketahui diuji oleh anaknya, ternyata dia dibawa ke sebuah tempat, kemudian ketika pulang diturunkan di sebuah pulau, disuruh sujud ke yang bawa tadi. Sujud ke yang bawa tadi. Untung karena dia sudah belajar di Timur Tengah, tahu dia sujud kepada selain Allah itu adalah syirik. Akhirnya dia tidak mau. Tidak mau, akhirnya ditinggal sama khadam tadi, jin tadi. Ini 2 pekan dia melunta-lunta di situ, diselamatkan oleh perahu atau kapal penangkap ikan. Dia tinggal sebuah pulau. Apa sebab dia tidak mau sujud? Rupanya sang ayah dulu pengamal syirik kepada khadam tadi. Makanya kalau ada cerita punya khadam jin, wajib kita curiga. Itu aja rumusnya. Karena Allah katakan wa inna rijalan minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada yang segolongan manusia minta bantuan segolongan jin. Jin itu menambah dia semakin menderita. Ya Pak ya. Sebab mintanya banyak. Awalnya sikit-sikit, habis itu yang paling utama, yaitu targetnya, yaitu syirik. Oh, jin Islam. Saya tidak bisa karena tidak ada KTP-nya sama saya. Tidak bisa saya deteksi. Yang punya KTP aja payah kita membuktikan keislamannya kan. Ya kan, tengok sholat tidak pernah ada. Di rumah entah sholat entah tidak. Apalagi yang tidak tahu punya, tidak ada KTP sama kita. Kalau antum bilang sendiri kan saya bisa ke alam mereka. Itu yang saya curiga tuh, karena antum bisa ke alam gaib. Nah, bisa mengetahui yang gaib. Kalau antum sudah mengklaim bisa tahu yang gaib, saya semakin curiga. Sebab Allah Rabb saya mengatakan tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Tapi banyak kiai-kiai, betul banyak kiai, banyak syekh, banyak betul. Jelas? Disitulah pentingnya ilmu supaya kita tidak tertipu. Karena kejadian-kejadian aneh yang tidak mesti karamah.
Orang-orang yang Masya Allah bawaannya, zuhud nampaknya, belum tentu kesolehan yang diterima sampai diukur dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih. As-salaf as-salih. Nah, teruji memang. Teruji itu bisa saja ujian dari Allah SWT. Ujian dari Allah SWT. Baiklah kaum muslimin. Baik sini. Jadi wa ujiza lahum, diizinkan mereka mengamalkannya. Qala, dia bertanya, afatajidu syai'an yadullu ala ijazati ma wasabta? Antum punya bukti enggak wahai Imam Syafi'i? Punya bukti enggak? Kan dia bilang udah barangkali Nabi katanya kan. Punya bukti enggak ada izin itu? Faqultu na'am. Iya, saya punya bukti. Qala wa ma huwa, apa buktinya? Apa buktinya? Maka dijawabnya dengan apa? Dengan riwayat. Qultu, saya jawab, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Ini kan coba lihat, dalilnya selalu kembali kepada, selalu membawa kepada riwayat. Nah, akhbarana Malik, Malik menceritakan kepada kami, Malik bin Anas, imam, an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab imam, an Urwah, dari Urwah ibn Zubair, Urwah imam, an Abdurrahman ibn Abd al-Qari, juga imam, qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar imam, baik, yaqul, berkata, sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam yaqra surat Al-Quran, surat Al-Furqan. Saya mendengar Hisham ibn Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat, membaca, dia jadi imam, membaca surat Al-Furqan. Ala ghairi ma aqra, tidak sama dengan yang saya baca. Maksudnya tidak semuanya, ada sebagian ayatnya yang dia baca berbeda dengan yang dibaca oleh Umar. Hah? Apa Pak? Tahu, beliau udah tahu rupanya namanya. Jadi qiraatnya berbeda. Maknanya tidak beda, nam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Saya terima, bacaan saya itu saya terima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya kalau langsung ke Nabi itu ya. Iya kan? Aku kan jauh jaraknya. Nah, langsung ke Nabi alaihi salatu wasallam. Pakitu ajalu alaihi, hampir saya hentikan dia dalam salat. Umar kan orangnya Masya Allah, tidak mau ada pelanggaran sedikit pun. Dia kejar. Ya, ke lubang semut pun ya. Nah, Allah musta'an. Hampir saya nak selesaikan perkara dalam salat. Jadi, ta'ajalu alaihi. Thumma amhaltuhu hatta saraf. Tetapi saya tinggalkan dia sampai selesai. Untung sampai selesai. Karena ini masalah Al-Quran. Diperbaiki dia tidak mau. Kan itu lagi. Ia diperbaiki. Begini apa namanya? Misalnya dia baca wadduhil. Tidak dibaca wadduha. Tetap juga dibaca wadduha. Atau wadduha. Dengan wadduha beda. Wadduha dengan wadduha beda artinya. Sama. Tapi saya. Nah. Allah musta'ad. Kemudian thumma lababtuhu biridai, setelah selesai salat saya belitkan ridanya ke lehernya. Saya ikatkan rida pakaian selendangnya ke lehernya. Faji'tu bihi ila Nabi SAW, dibawa ke Nabi sallallahu alaihi, subhanallah, langsung bawa ke Nabi. Ini enaknya karena di Nabi selesai perkara. Kalau kita bawa ke Nabi semakin berperkara, sebab Nabi enggak hidup lagi, ya kan? Wah, bawa ini hadis Nabi, oh bukan itu maksud Nabi. Apa ya lagi kita nanya ke Nabi, oh tidak pandai pula selawat khusus untuk menghadirkan. Diminta dia yang mendatangkan Nabi dengan selawatnya, tidak mau pula ngajak kita. Iya, saya ingin kalau memang bisa menghadirkan, ayo kita sama-sama tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tanya ini, jangan tanya yang lain. Ini tanya suruh Nabi jodoh cium lututnya nanti, jangan. Sekarang kita tanya, ini Nabi kami berbeda pendapat dalam masalah. Sebutlah misalnya masalah apa yang kita perdebatkan sekarang. Masalah Allah di atas atau di mana-mana misalnya. Tanya ke Nabi langsung. Tapi habis itu jangan ngayal lagi. Jelas? Tidak mau dia. Sebab apa?
Untuk ini Nabi tidak mau muncul. Nabi untuk ini tidak mau muncul. Munculnya hanya untuk menghadiri majelis salawat aja. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bawa ke Nabi SAW. Faqultu. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Saya mendengar si Hisham bin Hakim ibn Hizam ini membaca surah Al-Furqan tapi tidak sama dengan yang engkau bacakan kepadaku. Selesai masalah kan? Jelas masalah duduknya kan? Tidak sesuai dengan apa yang engkau bacakan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW, karena dia paham, tahu cara menyelesaikannya. Ya tak? Kalau kita kan tidak paham, cara penyelesaiannya tidak tahu. Maka yang terjadi pembubaran. Besok jangan sholat lagi tidak di masjid itu. Sana enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat faqara al-qira'ah, iqra, Nabi katakan baca, coba kamu baca. Qala iqra, faqara al-qira'at allati sami'tu yaqra. Dibaca olehnya seperti yang saya dengar tadi. Enggak berubah. Enggak tahu depan Nabi dirubahnya pula kan? Enggak, seperti yang dia baca tadi. Taib, faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan hakadha unzilat. Seperti inilah diturunkan. Berarti benar tidak bacaannya? Benar. Selesai masalah? Taib. Thumma qala li. Lalu Nabi katakan kepadaku, kata Umar, iqra, baca Umar. Faqara'tu, lah saya baca. Tentu Umar baca seperti yang dia terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hakadha unzilat. Seperti ini pula diturunkan. Berarti dua-duanya benar. Jelas? Berarti tasyahud tadi berbeda, dua-duanya benar. Siapa yang izinkan? Rasulullah SAW. Qiraat ini siapa yang izinkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'ana unzila ala 7 ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf. Dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassar. Bacalah menurut yang mudah kalian baca. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dalil saya. Kenapa ke-6 atau ke-7 redaksi syahadat tasyahud tadi dibolehkan. Apa sebab? Karena semua mereka dapat ijazah dari Nabi SAW. Abdullah bin Abbas bilang, Nabi mengajarkan kami tasyahud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Lalu dibacanya. Lalu datang lagi Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi mengajarkan kami tasyahud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Lalu berbeda pula redaksinya. Sah? Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, Nabi mengajar kami tasyahud seperti mengajarkan Al-Quran. Jelas? Dan semuanya diizinkan oleh Nabi SAW. Dalilnya ini. Al-Quran saja, beda bacaannya, tapi sama maknanya, diizinkan oleh Nabi SAW. Tapi ingat, sekali lagi, jangan buat qiraat baru. Paham? Jangan buat qiraat baru. Sebab apa? Tidak ada legalitasnya. Tapi ulama qiraat banyak. Ulama qiraat hanya boleh mewarisi dari Nabi. Tidak boleh mewakili tanda tangan Nabi SAW. Paham? Karena ini tidak masuk ijtihad di dalamnya. Harus dibedakan masalah ijtihad dengan masalah yang bukan ijtihad. Kalau masalah beras sebagai pengganti gandum, ijtihad. Ijtihad. Karena yang dizakat ke orang dulu makanan. Sekarang kita tidak makan kurma. Kita tidak makan susu yang difermentasi. Bapak kalau makan susu, kenyang tidak? Hah? Oleh sebab itu makanya zakatnya diambil dari beras. Karena ini masalahnya bisa diijtihadkan. Tapi kalau masalah tasyahud, bukan. Bukan masalah ijtihad. Masalah keyakinan, bukan. Masalah qiraat, bukan. Makanya jangan dibaca Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jangan dibaca qiraat baru Ar-Rahmanu alal arsy istaula. Ini adalah penyimpangan. Jangan dirubah-rubah. Jelas, Pak?
Oh itu bukan qiraat Ustaz tapi takwil. Siapa yang menakwilkan seperti itu? Bawa riwayatnya. Satu huruf saja riwayat tentang ayat ini, bukan mencari contoh lain ada takwil. Ada contoh lain ada takwil, itu masalah lain. Ini masalah ini. Paham tak? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi boleh buat qiraat baru, Pak? Hah? Kan maknanya tidak berubah, Ustaz. Boleh tasyahud baru? Tidak. Tapi maknanya tidak berubah? Tidak, jangan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada khilaf masalah Ustaz. Kalau masalah khilaf, tadi saya katakan, sesuatu yang keluar dari jalur utama, kebijakan pasti tidak sama. Makanya khilaf itu selalu lahir dari keluar dari jalur, pada umumnya keluar dari jalur utama. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Qala berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'iz kana Allah li ra'fatihi bi khalqihi anzala kitabu ala sab'ati ahruf. Nah, ketika Allah karena sayangnya pada makhluknya, itu kita, anzala kitabu ala sab'ati ahruf. Dia turunkan kitabnya Al-Qur'an dengan tujuh huruf. Sebagian orang ini bacaan yang dia bisa mudah dia baca. Seperti tadi kan, wadduha wal laili idza saja misalnya. Itu yang mudah bagi mereka. Sah? Nah, enggak sama orang-orang biasa dengan misalnya logat Jawa. Lalu dipaksakan pakai logat halak kita misalnya. Ya, dia Jawa Solo pula, Jawa kromo ingkil. Disuruh bicara meniru orang halak kita. Susah enggak dia? Susah enggak? Atau orang Sunda disuruh bicara gaya bahasa Oju. Nah, gimana? Kesulitan. Sama juga orang Oju disuruh baca bahasa Sunda. Sah? Nah, inilah analoginya. Lalu boleh kita baca Al-Quran dengan Sunda? Enggak, karena enggak diajarkan. Jelas? Andainya antum hadir dulu zaman Nabi, orang Sunda ada di Makkah, sah? Mungkin Allah berikan kemudahan itu. Tapi karena Al-Quran diturunkan Qur'anan Arabiyan dalam bahasa Arab, maka Nabi perintahkan iqra'ul Qur'ana bi'luhunil Arab. Baca Al-Quran mengikut langgam Arab, jangan pakai langgam Jawa, ya, jangan pakai langgam Ojo. Nah, jadi pakailah langgam Arab. Sebab kalau sudah berlanggam Jawa nanti yang terbayang keroncong. Ya tak? Orang baca Quran yang terbayang santen, Sundan apa? Sinden kan? Ya kan? Mana yang lebih cantik? Sinden apa bidadari? Nah, makanya jangan bayangkan kita sedang apa namanya? Berwayang, tapi bayangkan kita sedang sembahyang atau sedang salat gitu. Jelas ya? Coba kalau sempat Syekh Sudes baca Al-Quran dengan langgam Ojo, gimana kira-kira? Pikiran kita pasti teringat masa-masa komuanya. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka pakai langgam Arab. Nah, jadi karena Allah sayang pada makhluknya diturunkan dengan 7 qiraat. Taban maksud dari 7 ahruf ini khilaf ulama dalam masalahnya, sampai Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan lebih dari 40 pendapat. 40 pendapat. Tapi yang masyhur bahwa dimaksud adalah sab'atu qiraat masyhurah. Nah, ma'rifatan minhu bi anna al-hifdha, karena Allah sangat tahu bahwa hafalan seseorang qad yazil, bisa terpeleset hafalannya. Liyuhilla lahum qira'atahu wa in ikhtalafa al-lafdhu fihi, supaya Allah bolehkan, halalkan bagi mereka membacanya sekalipun lafaznya berbeda. Karena apa?
Karena dia mungkin bahasanya di sini dia lebih mudah dengan qiraat ini. Nah, sama sekarang misalnya kalau antum suruh orang Maroko membaca qiraat Hafs yang masyhur yang kita ikuti, mereka akan kesulitan. Sama juga sebaliknya kita yang disuruh membaca dengan qiraat Qalun misalnya. Kalau kita ikuti qiraat mereka. Tapi kalau para ahlinya iyalah ahli semuanya. Itu kalau sudah ahli qiraat memang ahli semuanya. Nah, tapi kalau kita kan enggak. Baru sekali dengar langsung disuruh baca qiraat itu. Berpilih-pilih lidah kita Bu. Nah, misalnya ihdinas siratal. Nanti ribut orang di belakang. Allah berubah sad jadi zai mana Ustaz katanya. Berubah sad jadi zai. Tapi itu qiraat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Nah. Tapi kalau bagi yang ahli itu sudah mereka hafalkan semuanya. Al-Quran dengan hafal qiraat ini, hafalkan dengan hafalan ini seperti mereka menghafalkan Al-Fatihah. Malam yakun fi ikhtilaf bi ihalatu makna, selama ikhtilaf itu tidak merubah makna. Karena masih wa kitabillahi aula, maka selain dari Al-Quran lebih utama. Ayyajuza fi ikhtilaful lafzi, boleh berubah lafaz malam yuhil maknahu, selama maknanya tidak berubah. Wa kullu malam yakun fi hukmun fa ikhtilaful lafzi fi la yuhilu makna, maka segala sesuatu yang tidak ada hukum di dalamnya, artinya tidak menjadi dasar perbedaan hukum, maka ikhtilaful lafzi fihi, maka perbedaan lafaz di dalamnya tidak merubah maknanya. Tapi kalau mengandung hukum kan berubah bacaannya, berubah hukumnya. Nah, waqad qala ba'dhu tabi'in, berkata sebagian tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, laqitu unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtama'u fil ma'na, lalu mereka meriwayatkan hadis sama maknanya, wa ikhtalafu alayya fil lafzi, tapi lafaznya berbeda. Faqultu li ba'dihim dzalik, lalu saya sampaikan, si fulan meriwayatkan ini lafaznya, si fulan meriwayatkan ini lafaznya. Faqala la ba'sa ma lam yuhilul makna, tidak apa-apa selama maknanya tidak berubah. Artinya meriwayatkan hadis dengan makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, menjelaskan masalah ini. Qala ma fi at-tashahhudi illa ta'zimullah, dalam tasyahud itu tidak lain kecuali menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inni la arju ayyakuna kullu hadha fihi wasi'an, saya berharap semua lafaz yang diriwayatkan ini boleh dipilih sesuai dengan yang kita sanggupi dan mudah. Wa alla yakuna ikhtilafu fi illa min haitsu zakarta, dan saya berharap, maksudnya Imam Syafi'i menukil perkataan orang yang bertanya tadi, dan saya berharap ikhtilaf lafaz di dalamnya ya tidaklah kecuali seperti yang engkau sebutkan, artinya ikhtilaf yang dibolehkan. Wa mithlu hadza kama qulta, seperti ini seperti yang kau lakukan, yumkinu fi salatil khaufi, juga dikatakan dalam masalah salat khauf yang kemarin. Beda caranya tapi semuanya disyariatkan. Fa yaqulu idza jaa bi kulli salati ala ayyi wujuh ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ajazah. Maka siapapun apabila seseorang salat sempurna menurut cara apapun yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka salatnya sah. Iz khalafa Allahu bainaha wa baina ma siwa min as-salawat, karena Allah membedakan antara salat khauf dengan salat selain khauf, dengan salat selain khauf. Walakin kaifa sirta ila ikhtiyari hadits Ibnu Abbas, tapi masih tersisa pertanyaan, kenapa engkau memilih tahiyat yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu at-tahiyatul mubarakat at-tayyibatu as-salawatut tayyibat lillah. Kenapa engkau pilih lafaz ini ya Imam Asy-Syafi'i?
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud duna ghairi, bukan yang lain yang engkau pilih. Kemarin kan beliau juga memilih riwayat lupa lagi. Naam. Naam, qultu lamma ra'aituhu wasi'an. Saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika saya lihat masalahnya lapang. Masalahnya bukan masalah sempit. Ikhtilaf di sini masalahnya lapang, hanya variatif. Sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Wa sami'tuhu an Ibnu Abbas sahihan. Dan saya mendengarkan riwayat ini bersambung sampai ke Ibnu Abbas dengan secara sahih. Lihatnya, sanad saya ke Ibnu Abbas sahih. Kana indi ajma' wa aktsara lafdhan min ghairi. Menurut pendapat saya, lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lebih komplit dan lebih banyak daripada yang lain. Ini pendapat Imam Syafi'i. Fakhastu bihima, saya pilih itu. Ghaira mu'annifin, tapi saya tidak menyalahkan atau saya tidak mencela liman akhadha bi ghairi, orang yang mengambil riwayat yang lain. Mimma thabata an Rasulillah. Catat ini dengan titik emas, yaitu sesuatu yang sabit dari Rasulullah. Jadi bukan ngambil riwayat yang lain, maksudnya mengambil lafaz lain tapi bukan dari Nabi, bukan. Ini kuncinya selalu beliau muqaddimah dengan khatimahnya jelas. Diizinkan Nabi, ya kan? Nabi bolehkan dan harus ada izin dari Nabi. Ini yang kadang-kadang kalau baca di tengah, orang nanti akan mengarang-arang sendiri. Kata beliau, saya tidak akan mencela orang yang memilih lafaz lain yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka riwayat-riwayat tentang masalah tasyahud ini ikhtilafnya adalah ikhtilaf yang bersifat tanawwu', yaitu variatif, bukan ikhtilafut tadad, bukan ikhtilaf kontradiktif. Sehingga kalau sifatnya variatif, maka semuanya boleh diamalkan. Tetapi boleh memilih karena semuanya tabit. Imam Syafi'i dalam mazhabnya memilih lafaz yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab apa? Alasan beliau, karena saya nyaman riwayat saya sampai ke Nabi sahih sanadnya. Yang bukan yang lain tidak sahih, tidak. Tapi saya punya riwayat ini yang saya pilih. Yang kedua, lafaznya lebih komplit dan lebih general, lebih banyak. Mudah-mudahan dengan demikian selesai pula kajian kita dalam masalah ini. Seperti janji Imam kemarin, besok saya sampaikan alasan kenapa semuanya boleh diamalkan. Ini alasan beliau. Satu, lafaznya lebih utama, lebih komplit. Yang kedua, riwayatnya bersanad dari beliau sampai ke Nabi alaihi assalatu wassalam, tanpa mencela yang lain yang memilih selain yang dia pilih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.